Dietnya saya di programnya itu justru nggak boleh lapar, harus 5 kali makan. Usia sel itu sel di dalam tubuh saya seperti usia 26 tahun. Bonus satu lagi Pak, bisa digendong suami. Oke teman gue, kembali lagi di podcast gue. Dan untuk kali ini gue mau ngobrolin masalah gaya hidup sehat ya, agar semua yang bisa menyaksikan bisa ikut meniru pola hidup sehatnya Mbak Indah ini. Tamu kita Mbak Indah, kenapa Mbak Indah? Hai guys. Iya. Mbak Indah ini adalah coach ya, coach di hidup sehat. Apa Mbak itunya Mbak sebutannya? Coach kebugaran. Coach kebugaran ya. Aku nggak perlu ceritakan, nanti Mbak Indah yang cerita sendiri. Ini awal berkecimpungnya gimana, kok sampai sekarang Mbak Indahnya lebih aktif di kebugaran. Apa sih yang bikin bugar? Apa sih yang apa ya istilahnya? Kenapa kok jadi terlibat langsung? Apa tuh Mbak? Kenapa Mbak? Apa emang dulu sekolah kebugaran atau gimana Mbak? Enggak, justru saya sebetulnya sekolahnya malah tata boga. Tata boga. Masak. Masak. Oh, pantas ya. Pola makannya masak terus nih berarti. Makanya menggendut jadinya. Menggendut. Oh, menggendut. Enggak, tuh badannya kecil. Ya, karena udah merubah pola makan jadi ya mengecil lagi. Mengecil lagi. Emang dulu beratnya berapa? Waktu gadis sih cuma 55 kilo. 55 kilo. Kemudian membesar. Membesar, Hamil, bukan hamilnya yang bikin besar ya Pak. Apa? Pola makannya. Pola makannya lebih iya, besar. ikut pola makan suami. Nah, laki-laki kan emang porsi makannya lebih besar ya dari perempuan. Setelah menikah ikut pola makan suami akhirnya membesar, naik 20 kilo. 20 kilo. Naik 20 kilo. Jadi 75 gitu ya? Iya, 75-an lah. Tapi kok kayaknya beda kan nggak ini, terus gimana tuh bisa? Nah itu dia, akhirnya saya ketemu sama satu program yang bisa ngerubah pola makan saya gitu. Ya dari yang nggak pernah suka minum air putih, saya diajarin jadi suka minum air putih di program itu. Yang tadinya sama olahraga yang benci banget. Dulu waktu gemuk itu jalan ke gang aja untuk ke warung harus naik motor. Nah di program itu saya diajarin jadi suka sama olahraga, dan sekarang akhirnya saya jadi dipaksa gitu. Jadi pelatih kebugaran, justru malah saya jadi instruktur ya sekarang Pak. Iya. Senam gitu ya. Oke. Malah saya jadi sekarang jadi paham olahraga itu seperti apa yang baik gitu ya untuk program-program turun berat badan, naik berat badan gitu. Dan ya saya akhirnya jadi instruktur olahraga sekarang. Jadi bukan hanya aerobik Pak. Bukan aerobik ya. Ada ya, saya juga dilatih untuk jadi pelatih boxing. Boxing? Yes. Sama suami gitu. Boxing. Itu guys. Yes. Boxing. Jadi dari program turun berat badan berhasil turun 19 kilo. Kemudian saya dituntut juga akhirnya jadi coach gitu ya. Bukan coach hotel. Berapa ini lama itu proses turun badannya dari? Proses program turun berat badannya 19 kilo itu 3 bulan. Yes. 3 bulan turun 19 kilo. Caranya gimana? Ya aneh gitu kan. Ini saya sudah berusaha loh turun badan, tapi saya belum turun ini. Caranya beli lakban Pak. Beli lakban, mulutnya dilakban. Oh berarti gak mau makan apa-apa. Tapi ada juga loh Mbak yang program menguruskan badan gitu, tapi nggak makan, malah sakit malah jadinya. Nah justru saya diajarin turun berat badannya 5 kali makan Pak. Nah tuh lucu kan? Lucu lah, kok malah makan banyak malah tambah kurus, itu kan aneh. Dietnya saya di programnya itu justru nggak boleh lapar, harus 5 kali makan. Nah jadi saya dikasih meal plan, sarapan,
sarapannya protein, kemudian saya dikasih cemilan cemilan 10-11 cemilan pagi dan sore ya. Apa jam tuh 10. cemilannya tuh? Cemilannya ya boleh protein, boleh serat, yang penting jangan karbo. Jadi memang kita di-push, menghindari karbo. yes, kita dihitungkan berapa kebutuhan proteinnya per hari, setiap orang kan beda-beda. Nah di sana kebutuhan protein itu harus tercukupi supaya nggak lapar terus. Ribet banget ya, harus hitung-hitung protein, yes, hitung itu segala macamnya. Tapi hasilnya bagus Pak, justru programnya. Kan ya? kalau orang yang kekurangan protein, dietnya justru itu laparan, akhirnya kendor, turun berat badannya. Nah itu efeknya karena kurang protein. Nah disitulah kita dikasih ilmu untuk memenuhi kebutuhan proteinnya per hari. Jadi konsumsi proteinnya cukup, nggak gampang lapar, hasil turun berat badannya bagus. Gitu, nggak gelambir. Nggak gelambir ya? Oh iya, itu orang biasa kalau habis diet gelambir gitu karena ya? kurang protein biasanya Pak. Oke. Nah makanya kita dikasih hitungan per orangnya itu berapa sih kebutuhan harian proteinnya. Nah itu harus tercukupi supaya turun berat badannya, satu nggak lapar dan kedua nggak kendor. Ketiga, setelah turun berat badan banyak, nggak yoyo, nggak gampang naik berat badan lagi. Nah itu dia tuh. Itu dia. Biasanya kalau udah kurus, makan lagi, banyak lagi. 2 bulan dah gede lagi. Iya. Itu dia. Kita dikasih ilmunya di situ, dan juga kita memang wajib olahraga. Nah ini kuncinya supaya nanti ketika langsing, yaitu nggak yoyo, nggak gampang naik berat badan lagi, karena massa ototnya meningkat. Massa otot. Yes, jadi di sini kita bicaranya massa otot Pak, bukan hanya turun kiloan. Nah dalaman tubuhnya dilihat. Kalau cuma turun kiloan, kita belum tentu sehat. Nah, kalau turun berat badan belum tentu sehat juga. Yes, kalau cuma turun 10 kilo, ada banyak. Turun 10 kilo, tapi belum, dalamnya kan nggak tahu nih. Nah kalau kita kan ada scan bodinya Pak. Di scan body itu setiap hari kita dicek, yang turun kiloannya ini apa? Apakah lemak atau massa ototnya? Kalau yang turun lemak itu bagus, ya. Tapi kalau yang turun massa otot, nah ini dia, ini yang jadi masalah kesehatan. Karena ketika orang turun berat badan banyak, bahkan lebih dari 10 kilo, tapi pas dicek yang turun massa ototnya, nah artinya kan lemaknya nggak keluar. Sedangkan masalah orang kegemukan itu adalah penyakitnya banyak. Di lemak kan? Nah, sumber penyakitnya itu di lemak, lemaknya ya? kan harus dikeluarin. Nah kalau turunnya banyak, lemaknya keluar, artinya ya nggak sehat. Nah makanya biasanya orang yang turun berat badan banyak, tapi yang turun bukan lemak, satu udah pasti kendor, kulitnya kusam karena kurang nutrisi. Nah kemudian gitu ya? Juga rambutnya rontok, kukunya gampang patah. Waduh, serem banget. Nah efek jangka panjang ada yang sampai sering migrain. Nah itu dia, itu efek karena nutrisinya nggak cukup, kemudian proteinnya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Ya karena memang nggak dihitungkan berapa kebutuhan protein gitu. Banyak orang kan dia cuma lihat internet, makan. Iya, nggak ada pembimbing juga sebenarnya sih. Mereka defisit kalori aja yang dia tahu, kurangin makan sampai nggak makan gitu kan. Padahal sakit. Ya itu dia, ada yang tipes, ada yang ya toto lambungnya bermasalah. Nah itu dia, jadi harus paham bahwa di seluruh tubuh kita itu terdiri dari otot gitu Pak. Nah otot itulah harus diisi dengan protein. Gimana cara kita nentuin tubuh kita nih proteinnya cukup segini, karbo kita segini, kan susah juga. Kalau kita nemuin makanan kan bawahnya pengen makan aja kan ya. Ini pola hidup yang Mbak Indah sampaikan tuh, pola hidup sehatnya model seperti apa? Pagi saya makan sayur-sayuran biar nggak terlalu ini, atau gimana Mbak? Ya, saya makan protein setiap pagi Pak. Protein tiap pagi? Proteinnya protein isolate. Apalagi tuh? Ya, protein isolate itu yang lebih cepat diserap sama tubuh kita 2 kali lipat. Nah, dikasih ngerti deh penontonnya deh. Maksudnya itu kita makan apa dong jadinya? Kan kalau kita nentuin makanan, karena kita kalau sarapan tuh kalau ada makanan ya biasalah, nasi uduk, lontong sayur kan gitu kan. Iya kan? Nah, kita kan nggak tahu kalau itu protein atau yang kita tahu bahwa kalau nasi, kalau lontong itu karbo ya. Betul. Cuma kan kalau yang namanya ini protein. Ini apa tadi? Protein isolate. Apa aja tadi Mbak ininya Mbak? Apanya? Protein, apa lagi? Karbo. Tetap harus makan siang nasi. Kita nggak skip nasi.
Karena nasi itu kan karbo, kita butuh tenaga setiap hari. Nah, untuk hubungan makan. sama air putih apa, Mbak? Nah, kalau air putih memang kita untuk supaya nggak dehidrasi. Nah, bantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Karena kalau ibarat gini Pak, blender, kalau nggak pakai air, kita masukin buah, hancur nggak buahnya? Enggak. Nah, Enggak. tapi kalau kita masukin buah, Nggak halus. nah nggak halus, Halus. hancur tapi nggak Hancur halus. tapi nggak halus. Iya, Nah. seperti itu. Tapi kalau blender kita masukin buah sama air, lebih cepat halus dan lebih cepat hancur. Nah, begitulah tubuh kita. Jadi kita masukin makanan, kita nggak masukin air nih. Mungkin masukin cairan tapi kayak maksudnya gulanya banyak gitu, bukan air putih. Jadi nggak cepat hancur. Nah, gulanya menumpuk. Sebutannya diet ketat gitu atau gimana? Enggak, Pak. Enggak. Santai lah, 5 kali makan loh, Pak. 5 kali makan. Iya. Ya, makan itu 5 kali makan. Sarapan, ngemil pagi, makan siang, ngemil sore, makan malam. 5 kali makan. Ngemilnya apa, bakso? Ngemilnya bakso. Ngemilnya apa nih? Karena harus tanya juga ngemilnya apa. Karena kan Enggak. karena namanya diet itu Iya. kan berarti kan harus diatur ya. Iya. Ditata biar nggak ini kan. Nah, itu gimana? Penata Sarapannya pagi ya saya pakai, boleh di blow up kah? nggak Saya apa-apa. pakai brand. Saya pakai nutrisi Herbalife. Herbalife. Yes, kalau pagi saya pakai protein Formula One-nya sama Formula 3-nya Itu apa? Herbalife. Oh, yang Shake. produknya Herbalife-nya Ya, produk itu. Herbalife. Jadi F1 Shake sama F3 itu full protein. Nah, di dalam F1 Shake-nya ini ada seratnya, ada 21 macam vitamin, buah dan sayur. Nah, di situ tercukupi. Itu vitamin sarapannya sayur. itu toh? Yes. Nggak ini. pakai nasi? No. Nggak ada. Kan defisit Lah, kalori. gimana kenyangnya itu kalau cuma kayak gitu toh? Kenyang justru karena itu isinya kan protein. Nah, tadi kan saya bilang protein itu bikin kenyang lebih lama. Jadi dari sarapan aja kita udah isinya protein. Nah, Protein seperti bikin itu. kenyang berarti? Yes. Bukan karbonya yang bikin kenyang? Bukan. Karbo bikin kenyang tapi sebentar. Kalau protein bikin kenyang lebih lama. Oh, oke. Karena protein itu yang akan diolah sama tubuh di bagian terakhir setelah karbo dan serat. Seperti itu. Nah, kalau tadi Cemilannya. Mbak bilang sarapannya itu. Siang juga makan itu lagi. Siang makan nasi. Malam makan itu lagi. Saya makan nasi lengkap dengan seratnya sama protein lagi. Cemilannya jam 10 dan jam 4 sore boleh protein, telur rebus atau dada ayam. Telur rebus bukannya itu ya mengandung lemak tuh yang kuningnya itu ya. Nah, lemaknya kan nggak tinggi Pak. Jadi satu. Tetap jadi boleh makan boleh. telur ya. Telur rebus satu kan kita jadi compare-nya sama penghitungan kalori sehari. Misalnya kebutuhan kalori saya sehari cuma 1.000 untuk defisit kalori turun sebanyak 20 kilo. Nah, kemudian protein saya dihitungnya itu dari berat badan dan usia Pak. Nah, itu Usianya ada berapa rumusnya. sekarang, Mbak? Coba tebak berapa? 17 bukan? Mbak usianya 25 ya? 26 ya? 26, usia 26. sel. Usianya Mbak? Usia sel itu Hah? Pak. Usia sel. Bedanya apa tuh usia sel sama usia? Usia sel itu sel di dalam tubuh saya seperti usia 26 tahun. Aslinya? Nah, aslinya 33. Sudah anak 3. Ya. Anak 3 loh. Saya udah 3 kali melahirkan. Ya, yang terakhir anak ketiga saya udah usia 3 tahun. Jadi ya tetap kembali berat badannya karena saya udah paham. Yang orang diet itu pola makannya oke. Kadang-kadang orang nggak sabar, Mbak. Nah, Orang nggak sabar pengennya instan. Orang diet itu pengennya instan. Padahal kan Betul, banyak. yang namanya diet kan proses ya. Betul. Nah, kita ada yang diet itu kita jangan masukin makan apa-apa. Itu biar kurus. Yes. Padahal nanti hasilnya tadi ada Berlebih, sakit, ada ada sakit, nggak sehat. lambung, ada tipes Migrain segala macam juga. ya kan. Terus kita ada yang dietnya cukup makan tertentu. Oh gitu. Ada yang lebih dahsyat lagi makan pil, nggak ngerti itu pil apa. Pil Gitu KB kan, bukan, pil Pak? diet. Oh, kirain pil KB. Tapi malah sakit juga akhirnya tuh. Makanya orang diet itu kan karena nggak sabar. Betul. Nah, gimana cara menumbuhkan pola gaya hidup sehatnya biar sabar? Karena kalau kita lihat makan enak, bawahnya tuh pengen makan, Mbak. Nah, itu dia perlu coach. Coach Perlu, itu yang Pak. semangatin dan ada komunitasnya kalau kami Pak. Oh, ada ya. Ya, jadi kita itu ngebentuk komunitas di Nutrition Club. Jadi Nutrition para Club. coach yang awalnya program turun berat badan, kemudian kita dilihatkan peluangnya masuk ke peluang bisnis nih ya Pak, boleh Iya, ya Pak? nggak apa-apa. Oke, ya kita jadi setelah turun berat badan dibukakan peluang bisnisnya Pak. Nah, peluang bisnisnya itu melalui Nutrition Club. Jadi kita jadi coach di sana, kita buka Nutrition Club
Di sana itu kita ngebentuk komunitas. Nah, ada olahraganya di sana itu. Balik lagi tadi kita para coach ngajar sendiri nih. Ada aerobik, ada belly dance, ada boxing seperti itu. Nah, kita itu semua yang diajari siapa? yang diajarin customernya Customernya. yang sedang program turun dan naik berat badan di Nutrition Club. Oh. Nah, jadi dengan adanya komunitas, mereka kan ketemu Banyak setiap Mbak hari. yang ikut kegiatan kayak gitu, Banyak diet gitu. banget. Banyak ya. Ya karena orang banyak yang pengen kurus Iya, ya, Pak. betul, Ya. Pak. Kita mau ngurangin Tapi sebenarnya bukan cuma pengen kurus, tapi pengen sehat. Betul, nomor satu. Nomor satu sehat. Ya, Jadi kan mindsetnya karena kita lurusin dulu. ada sehat. Karena kita saya kalau udah makan banyak juga kan begah gitu kan, kenyang kan ya. Ya kan, tapi nggak tahu juga tuh makanan masuk itu mengandung protein atau enggak kan nggak tahu juga Nah, gitu itu kan. dia nggak paham ya di sana. Jadi Nah, dari komunitas itu saling mungkin kalau saling berbagi gitu ya, saling cerita betul. ya. Biasanya kan mereka Nutrition Club itu kan bukannya pagi sama malam ya, Pak. Jadi mereka sarapan dan makan malam bareng di Nutrition Club kita gitu. Siangnya mereka makan sendiri-sendiri dengan menu yang sudah kami para coach bikin gitu ya. Nah, kita para coach sudah bikin meal plan, makan siangnya hari ini sama. Semua, tapi makannya di rumah masing-masing. Nah, kita share-nya di grup WhatsApp. Pagi ketemu di Nutrition Club sarapan ya sambil olahraga ya, kemudian sharing udah turun berapa kilo lo gitu kan. Gitu. Gua dong udah. Emang tiap hari ada perubahan gitu, Pak? Udah pasti. Nah, sekarang program terbaru itu kita setiap hari namanya Slim Marathon, kita setiap pagi timbang. Jadi kelasnya itu satu periode itu 10 hari. Dalam 10 hari setiap orang punya target. Misalnya mau turunnya 3 kilo gitu ya, Pak. Berarti kan kalau turun 3 kilo 10 hari, sehari harus 3 ons minimal, betul? 3 ons kali 10 dapat tuh 3 kilo. Nah, di target. Sehari turun 3 ons. Targetnya minimal. Kayaknya boleh juga nih Nah, saya boleh ikut juga nih kayaknya. Ya. Ikut nggak? Mau. Kalau nggak turun 3 ons, hari pagi ini kita nimbang. Besok nimbang lagi. Hari ini turun 3 ons. Besok dia nggak turun. Berarti utang 3 ons. Lusa dia harus turunnya 6 ons. Support teman yang lain. Gimana cara turun cepat gitu kan nggak mungkin gitu kan? Mungkin kan defisit kalori kita udah coachnya udah hitungin nih, Pak, kamu sehari makan 1000 kalori. Ada yang cuma bisa 1000, ada yang bisanya 1200, tergantung berat badan ketika dia datang. Jadi semakin berat berat badannya, biasanya kalorinya nggak terlalu banyak di cutnya. Nah, misalnya sehari 1000 kalori, proteinnya sehari 80 gram kebutuhan orang tersebut gitu ya. Ya udah tinggal diikutin. Pagi kita share-nya shake dan PPP ya, Pak, kalau di Herbalife itu sarapannya. Kemudian jam 10 ngemilnya dada ayam 100 gram. Oh, berarti ini sarapannya produk gitu ya? Yes, sarapannya produk nutrisi Herbalife. Aja. Kalau misalnya masih ada yang kadang kan suka yang nggak tahan, masih lapar, boleh saya tambahin telur rebus biasanya. Pokoknya intinya nggak boleh makan nasi gitu ya? Boleh, siang. Maksudnya misalnya cemilannya. Nih kita tadi pagi kita ikut program nih ya dietnya. Pagi kita makan apa? Makan Herbalife itu ya. Terus belum siang nih, baru jam 10 jam 11 kita udah lapar nih. Nah, itu harus makan. Makan apa? Harus nyemil. Nyemilnya protein. Boleh dada yang ayam. Telur tadi itu. Telur rebus atau mungkin tahu. Kita biasanya selipinnya protein di pagi. Atau kalau memang dia aku nggak mau ngemil itu deh gitu yang di meal plan, nggak mau telur rebus, kurang suka, ngemilnya buah aja boleh, silakan. Buah juga bisa bikin kenyang ya? Bisa bikin kenyang. Gitu. Jadi nanti dia tambahkan proteinnya di makan siang double. Misalnya kita coachnya makan siang misalnya ayam teriyaki gitu, dada ayam teriyaki, ayam file dibikin teriyaki 100 gram untuk satu porsi. Karena dia ngemilnya nggak protein, berarti makan siangnya double jadi 200 gram. Nah, itu emang harus dibimbing sama coach gitu. Kalau diet kalau sendiri kayak kita bisa bahaya deh ya. Stres, Pak. Karena bosen. Bukan bosan aja mungkin, Pak. Karena kalau kita salah diet itu tadi kita jatuh sakit gitu. Betul, kan. Bisa yang tadinya mau diet malah akhirnya sakit, penyakit kan. Malah ada juga loh yang diet hanya ya mohon maaf ada yang meninggal juga kan karena diet kan. Itu kan juga kesalahan fatal. Makanya kalau mau diet cari coach yang bener lah ya, yang terutama coach kebugaran. Kok sebutannya kebugaran ya?
Iya, kebugaran, karena kalau Bikin bugar ya gitu ya. bikin bugar, karena kalau cuma diet kita programin orang Aku tadi mau nanya lagi juga. nih. Tadi kan ada sebutin usia sel Mbak itu sekitar segitu 25, 26. Padahal usia Mbak itu 33. 33. Bedanya maksudnya apa sih Mbak antara usia sel sama usia, maksudnya gimana sih kita? Jadi di scan body kita itu kelihatan nih usia sel setiap orang. Semakin lemaknya banyak, itu usia selnya akan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Misalnya anak sekolah SMA yang badannya udah obesitas, itu kalau pakai baju biasa pasti dari belakang dipanggil bu gitu kan. Oh iya. Kelihatannya kayak emak-emak gitu. dari Padahal masih belakang. sekolah. Padahal Ih, sekolah. masih SMP atau masih SMA, jangan panggil ibu. Habisnya kayak ibu-ibu. Nah, jadi gitu. usia sel. Berarti ini kayak anak kuliahan Yes. ya, anak SMA ya kan? Kayak anak kuliah anak SMA. Masih kayak anak kuliah kan nih? Apa masih kayak anak SMA? Oh, berarti itu Ya. berarti mempengaruhi usia sel itu mempengaruhi tubuh kita dalam artian fisik kita ya. Betul, satu. Artinya kayak banyak, makanya saya lihat kebanyakan orang kok kayak tampangnya tua padahal Nah, usianya masih muda. betul. Itu karena usia selnya tua gitu. Sel tubuh kita itu akan regenerasi ketika kita merubah pola makan, pola hidup. Kita ngerubah makan sehat, kita suka air putih dan kita mau olahraga. Nah, itu akan ngerubah sel tubuh kita dengan sendirinya, Pak. Ibarat pohon, itu kalau sering dipupuk, disiram setiap hari, daun-daun yang coklat yang udah kering itu kan rontok ganti daun baru. Nah, kayak gitu. Jadi coba kalau pohon kering, enak nggak dilihat? Nggak enak. Iya. Ketika dipupuk, disiram, nah tumbuh daun baru hijau, nah gitulah manusia. Gitu bahasa selnya gitu ya. Jadi sama kayak tanaman kalau emang udah ini kekurangan protein jadi kering gitu. Betul, ya. Rangannya kering. jadi kering. Mbak, kalau balik lagi ke customer tadi, aku bilang di antara customer Mbak itu ada nggak sih yang aneh-aneh gitu dalam hal diet dan berat badannya itu? Anehnya gimana nih? Anehnya dalam artian turun. besar banget tuh. Ada besar banget, paling besar, terus paling besar turunnya berapa, paling cepat turunnya berapa kilo Mbak? Maksudnya ada nggak yang turunnya drastis banget, ada nggak? Jadi ada yang biasanya kalau dengan berat badan di atas 100 kilo itu cepet banget turunnya, Pak. Lebih cepet daripada orang yang udah 60 kilo atau udah 50 kilo tapi dia mau turunin berat badan lagi, karena biasanya lemaknya itu kan masih banyak banget dan kadar air berlebihnya masih banyak. Nah, yang turun awal biasanya itu kadar air di tubuh dulu yang kesimpen tapi nggak kebuang. Nah, ketika defisit kalori, kita kan makan sehat, nggak banyak makan garam, nggak banyak makan gula. Kalau makan sehat kan gitu kan, kita nggak ngemil aneh-aneh nih, ngemilnya cuma protein, makan siangnya betul-betul sehat, makan pagi pure, nutrisi aja sama makan malam. Akhirnya kadar garam yang masuk itu jauh berkurang. Nah, disitulah kadar air yang terjebak di dalam tubuh itu akan lebih cepat keluar. Nah, yang pertama kadar air dulu yang keluar, baru kemudian lemak. Nah, kadar air itu akan sulit keluar ketika kita banyak makan garam, kita banyak makan gurih. Jadi kurangin makanan yang bergaram gitu maksudnya, atau gimana? Ya, yang gurih-gurih, yang gurih-gurih gula aja. juga, yang terlalu manis juga harus banyak dikurangi. Gula, santan. Kan ada yang bilang gemuk air. Gemuk air, Nah, gelambir dong. Iya, salah satunya itu gelambir. Nah, itu kan dia biasanya suka banget makan gurih-gurih, asin-asin. Sama minuman-minuman yang itu kali ya, minuman kemasan itu kan itu juga ya mengandung itu juga ya. Betul, itu penyebab kadar air yang di dalam tubuh itu kejebak, sulit keluar. Jadi gitu. perlu kurangin banyak garam supaya kadar airnya nggak berlebih, berat badan ikut turun. Gitu. Yang paling banyak turun tuh dari berapa kilo Mbak yang pernah Mbak tanganin? Sebulan ada 10 kilo. 10 kilo. Sebulan? Ada yang 10 kilo, tergantung targetnya. Tergantung targetnya dan tergantung orangnya ya. Orangnya mau apa enggak ya? Ya, target dan kemauan. Kemauan kan ya. Kan ada deadline nih, Pak. Mau nikah nih 3 bulan lagi, datang nih ke saya. Loh, kok mau nikah datang saya? Saya bilang, bantuin dong turun berat badan. Mau nikah 3 bulan lagi mau turunin berapa banyak? Mau turun 20 kilo. Oh, serius? Ya, udah aku bikin meal plan, yang penting jangan sampai keluar dari meal plan ini. Tapi berhasil. Berhasil. Kalau dia kemauannya kuat. Kita bayangin ya. Dia mau nikah 3 bulan lagi. Pas di bulan kedua dia fitting. Ya. Udah mulai kurusan. Pas di bulan terakhir makin kurus apa makin lebar? Makin lebar. Nggak muat di bajunya, baju
pengantinnya. Karena stres. Monica kan biasanya stres ya Pak. Makan banyak, gede Jadi lagi. Mbak itu bertemu dengan program itu berarti Yes. ya, program itu. Itu program itu yang emang ada di tempat-tempat umum atau emang Mbak saat itu ketemunya tuh gimana saat ketemu dengan program itu Mbak? Kok jadi terlibat gitu ya? Asik juga kan? Asik Pak, asik banget. Jadi mata pencarian. Nah, maksudnya tiba-tiba ketemu sama program itu, enggak. Mbak lagi saat ngapain? Karena kan Ya. Mbak nggak ujuk-ujuk ketemu juga kan? Iya betul. Jadi saya ikut program ini udah tahun ke-6. Dulu 5 tahun yang lalu itu saya kan kelebihan 20 kilo. Mbak profesinya dulu apa? Dulu cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sempat kerja, tapi resign. Nah setelah resign itu nggak ada kegiatan, cuma ngurus anak. Akhirnya membesar. Iya. Kemudian pas membesar itu banyak keluhan Pak. Usianya dulu waktu awal sebelum program itu 27 tahun. Usia selnya? Usia selnya itu 42 apa 52 gitu ya Pak. Tua banget tau. Anda bukan mama lagi, Anda Nenek, itu Mbak Uyut. Oma-oma. Mbah itu 52 itu. Nah, akhirnya karena kebanyakan lemak mungkin ya di tubuh, akhirnya banyak keluhannya. Saya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kaki itu udah kayak nenek-nenek kalau jalan nggak bisa napak, harus jinjit karena kayak banyak durinya. Itu asam uratnya ternyata tinggi Pak. Sering sakit kepala, jalan jauh itu udah nggak bisa. Nggak nyangka ya, beda ya sama sekarang ya. Kayaknya nggak mungkin dah. Beda banget sekarang ya. Karena banyak keluhan. Terus saya ngeliat ada di Facebook temen gitu ya. Jadi teman saya program duluan nih, dia udah berhasil turun 14 kilo, teman SMP. Namanya Ika. Nah Mbak Ika ini dia gemuk dari kecil, jadi dari SMP aja dia udah gemuk. Nah saya cuma berpikir saya gemuknya baru 1 tahun terakhir setelah lahiran anak kedua, terus saya membesar karena nggak ada aktivitas kan, cuma di rumah. Nah saya cuma mikir gini, dia aja yang gemuk dari kecil bisa, masa gue enggak? Pas ketemu dia gitu ya? Lihat di Facebook. Ada di Facebook. Kemudian saya kontak, saya chat dia gimana caranya gitu, mau dong gue. Pada saat itu emang saya habis operasi kelenjar juga Pak, kelenjar getah bening, terus tumbuh lagi, terus dokter bilang ya udah turunin deh Bu berat badannya dan atur pola makannya kalau ibu mau tetap sehat dan jangan sampai kelenjarnya tumbuh lagi karena salah satu penyebabnya dari pola makan gak sehat. Sekarang udah nggak ada kan kelenjarnya, udah sehat kan? Alhamdulillah waktu itu sampai 2 kali operasi Pak. Operasi pertama, kemudian tumbuh lagi, operasi lagi. Nah akhirnya dokter ya udah Bu coba diet deh Bu. Cuma kan dokter bedah nggak kasih tahu gimana cara diet, ya kan? Masuknya ke dokter gizi harusnya. Akhirnya pada saat itu saya berusaha tuh Pak, sebelum ketemu program ini saya beli obat diet, saya minum semua obat diet, pil-pil diet yang ada di online dan juga di iklan-iklan. Hasilnya nol, nggak ada yang berhasil karena nggak ada coachnya. Jadi beli produk, minumnya pagi setelah sarapan atau sebelum sarapan sama malam sebelum makan malam tetap makan. Tetap makan, jam 10 makan lagi. Yang penting saya kan udah minum pilnya. Ya kan? Yang penting udah minum. Akhirnya makan siang tetap biasa, ngemil tetap mie instan. Pakai cengek ya Pak, kalau orang Sunda ya Pak. Aduh gurih banget tuh. Pakai cengek. Pakai cengek, pakai endok. Itu dia akhirnya ya nggak ada yang hasil gitu, nggak ada yang berhasil sama sekali ketika saya bener-bener coba pil diet dan segala macam tanpa coach. Nah, lihat temen di Facebook itu turun 14 kilo, saya chat, saya diantar ke Nutrition Club mentor saya. Jadi pertama kali ketemu itu lewat Facebook itu ya. Jadi berusaha untuk diet gitu ya, tapi gagal terus. Akhirnya lihat ada yang ini temen ya. Oh, itu temennya ya berarti ya. Temen nanya namanya temennya. Oke. Dan sekarang Mbak Indah beratnya turun, sekarang jadi berapa Mbak? Berarti? Sekarang 56 kilo. 56 dari 75. Wow, luar biasa. 3 bulan loh. Luar biasa dan sehat ya. Mbak Indah ya, sehat dan bugar ya. Terus apa lagi ya Mbak Indah? Bonusnya muda dan bonusnya adalah punya bisnis. Yes. Punya bisnis bonusnya. Bonus satu lagi Pak, bisa digendong suami. Oh iya. Dulu waktu gemuk suami berat gendong. Sekarang digendong-gendong terus. Disayang suami dong ya berarti ya. Berarti gitu. waktu gemuk tapi suaminya gemuk juga. Dulu gemuk juga Pak, sama. Oh sekarang enggak ya? Sekarang juga enggak. Setelah saya turun 10 kilo. Ikut. Nggak ikut. Saya ikutin.
supaya tetap sehat. Oh, dia ikutin. Jadi Mbak yang ngatur polanya. Saya paksa, Pak. Oh, dipaksa. Karena dia juga banyak keluhannya, sering sakit kepala juga, sama sering migrain. Tapi sekarang memang udah kurus kan? Udah kurus, badannya dan udah. Sama-sama kita jadi coach di Nutrition Club. Suami ngajar boxing, saya aerobik, belly dance, dan olahraga perempuan. Di mana ininya? Apa Nutrition namanya? Latihan boxingnya di mana itu? Pelatihannya dulu sempat diajak ke Malang, Pak, ikut pelatihan sama mentor. Dan itu free, fasilitas dari mentor gitu ya, supaya kita Nutrition Clubnya ada kegiatan yang bisa bantu meningkatkan massa otot dengan cara olahraga supaya hasil programnya maksimal. Customer sekarang latihannya di mana kalau mau? Sekarang di NC saya, di Nutrition Club saya. Di apa? Di tempat yang Mbak berarti buat kalau latihan disiapin gitu ya? Sekalian sarapan. Jadi kita datang olahraga dulu, latihan, kemudian setelah olahraga kan lapar. Nah, untuk turun berat badan, makannya harus protein dan harus defisit kalori. Nah, di sarapan ini kan rendah kalori tapi tinggi protein, rendah lemak, rendah gula. Nah, sarapannya nutrisi ini, habis sarapan ya udah kita bincang-bincang. Aduh. Udah, gitu. Jadi turun pengen berat badan tiap hari. berat badan. Ayo, ini Pak. udah 90 kilo ini. Gimana? Nggak usah ketawa, Pak. Berapa ketawa lagi. 90 kilo ini gimana caranya menguruskan badannya? Nanti kontak-kontakan Mbak Indah aja ya. Siap. Nanti Mbak Indah ngasih pola makannya yang itu itu sehat. Berarti nanti syuting next video udah nanti akan penonton akan melihat itu perubahan-perubahan. Waduh, gimana ya? Makanya kenapa saya pakai baju hitam suka gitu, karena biar nggak kelihatan gemuk gitu. Jadi seperti itu ya, kamuflase. Jadi ya memang harus seperti itu ya, Mbak ya. Harus memang pola hidup sehat. Yes. Banyak makan. Benar tadi 5 kali makan benar ya? Harus 5 kali makan harus nggak boleh lapar orang. Sama banyakin minum air putih. Sama olahraga juga. Olahraganya jangan yang berat-berat, sesuai dengan kemampuan dan amal perbuatan. Oke Mbak Indah, kalau misalnya nih ada yang pengen belajar nih diet nih, gimana nih? Mau ngubungin Mbak Indah kemana nih? Ada yang bisa dihubungin di kontak di mana? Di IG, Facebook, segala macam. Oh, handphone boleh. Handphone boleh. Handphone boleh, kalau Mbaknya mau ngasih juga nggak apa-apa. Boleh, dengan senang hati. Pak. Oh enggak, berbagi ya, berbagi ilmu. Oke. Berbagi rezeki. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Kemana nih kameranya nih? Sini nih. Oh iya, oke. Yang mau join boleh kontak saya ke WhatsApp 08788 3873 871 atau boleh lihat-lihat IG-nya itu @coachindahnur, coachindah.nur, atau IG-nya ada satu lagi, ini kegiatan Nutrition Club itu Kalisa Bilkis. Nah, Facebooknya juga ada Kalisa Bilkis Club, KHALISA spasi Bilkis Club. Sehat ya. Sehat apalagi di suasana Covid-19 ini harus dituntut untuk sehat. Dituntut makan banyak tapi tetap sehat. Nah, ini dia programnya. Luar biasa. Oke, teman gue, itu tadi obrolan gue sama Mbak Indah ya, coach kebugaran. Nanti kalau aku juga udah nyatet nomornya Mbak Indah, paling kan nanti bisa ikut pola. Waduh, nanti diingetin sama penonton. Nanti kalau misalnya episodenya tayangnya berubah-ubah gini, badan, kok tadi kemarin gendut, sekarang gendut. Oke, terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Yeay.